perkara 107 dari Minahasa Utara. Izin Yang Mulia, sebelumnya tadi kami memasukkan pengajuan untuk ditayangkan di slide Yang Mulia. Oh, pakai PPT? Iya Yang Mulia. Silakan. Ada yang untuk hakim. Baik, Yang Mulia, kami merangkum 72 lembar permohonan kami lewat PPT pada saat ini. Perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Kami bertindak mewakili Melki Jakin Pangemanan dan Christian Kamagi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara nomor urut 1. Next slide. Adapun pokok permohonan, kami langsung pada poin 4, bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 20% sebagai ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yakni dalam bentuk sebagai berikut. Pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Bupati petahana yakni calon bupati nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan surat keputusan objek sengketa telah melakukan penggantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon namun tanpa sanksi hukum berupa pembatalan sebagai calon bupati oleh termohon sehingga bupati petahana memperoleh dukungan suara terbanyak. Kedua, pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 5 dalam bentuk penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 antara lain menggunakan fasilitas negara, memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan, politisasi pembantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal pada waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya. Program pasar murah pada saat harga bahan pokok stabil, pemasangan baliho di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih, politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles mendongkrak citra menjelang pemungutan suara. Adapun kronologi untuk pelanggaran pasal 71 ayat 2 dapat kami jelaskan sebagai berikut Yang Mulia. Tanggal 22 Maret Bupati Petahana melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri dengan SK Bupati Minahasa Utara nomor 821 BKPSDM garing 03 dan seterusnya 040607 tertanggal 22 Maret 2024. Tanggal 29 Maret 2024 Mendagri mengingatkan seluruh petahana termasuk Bupati Minahasa Utara untuk dilakukan larangan atas pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlakunya pada tanggal 22 Maret 2024. Hingga batas toleransi yuridis yakni tanggal 5 April dihitung 5 hari kerja merujuk pada pasal 66 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan yang dilakukan pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Namun Bupati Petahana Minahasa Utara tidak melakukannya. Tanggal 17 April, Bupati Petahana
nomor calon Bupati Petana nomor urut 2 menerbitkan SK pembatalan atas pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri. Keputusan tanggal 17 April dimaksud justru menegaskan bahwa oleh karena ada kesalahan sehingga dibatalkan oleh Bupati Petahana. Bahkan juga dengan pembatalan keputusan menyatakan fakta hukum baru bahwa telah terjadi pelanggaran pasal 71 ayat 2 lagi, yakni pergantian pejabat untuk kedua kalinya tanpa persetujuan Menteri. Pada tanggal 18 September 2024, masyarakat Minahasa Utara yang diwakili oleh Noldi Awi menyampaikan tanggapan sebelum penetapan paslon. Akan tetapi, sama sekali tidak mendapatkan respon baik oleh termohon maupun oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Pada tanggal 19 September, sebelum penetapan paslon, partai pengusung pemohon PSI, Gerindra, dan Nasdem telah menyampaikan laporan resmi kepada termohon, tetapi juga tidak ada respon yang sangat jelas. Justru pada tanggal 26 September 2024 sesudah penetapan, termohon memberikan jawaban yang begitu ambigu, membingungkan, bahkan mempertentangkan antara pelanggaran administratif dan sengketa pemilihan. Selanjutnya, slide selanjutnya, tanggal 22 September 2024, termohon menetapkan Bupati Petahana dan pemohon sebagai calon. Tanggal 23 September 2024, termohon menetapkan nomor urut. Termohon tidak melakukan pembatalan sebagai calon terhadap Bupati Petahana sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 5, sekalipun telah ada informasi dari masyarakat dan laporan dari parpol. Tanggal 25 September, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 25 September 2024, bukti PES 14. Tanggal 27 September 2024, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan terkait permohonan dimaksud. Berdasarkan surat Bawaslu, tanggal 27 September, Bawaslu menyampaikan bahwa pemberitahuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tidak dapat diterima. Hal pokok yang diterangkan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat material permohonan penyelesaian sengketa dengan tanpa ada penjelasan apapun terkait apa syarat material yang tidak dipenuhi ataupun tanpa kesempatan melengkapi atau memperbaiki persyaratan dimaksud. Tanggal 1 Oktober 2024, pemohon mengajukan gugatan ke sengketa pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Selanjutnya, tanggal 23 Oktober 2024, Majelis PT TUN dalam perkara nomor 7, Pilkada G 2024 PT TUN MND, berdasarkan pertimbangannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dengan penegasan bahwa penggugat sebagai pasangan yang sudah ditetapkan termohon sebagai paslon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Tanggal 25 Oktober, pemohon mengajukan kasasi. Tanggal 20 November 2024, Mahkamah Agung memutuskan bahwa menguatkan putusan PT TUN yang di dalamnya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Fakta paradoksal dari putusan MA tersebut, pasal 153 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 1 angka 4, pasal 142, dan seterusnya, pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon atau pasangan calon. Tetapi hak paslon untuk mengoreksi keputusan termohon atas eksistensi keputusan yang bertentangan dengan hukum telah diamputasi oleh putusan Mahkamah Agung aku. Fakta paradoksal dari putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 570 K garing TUN garing Pilkada 2016 tertanggal 4 Januari 2017 yang nama-nama hakimnya mayoritas hakim yang mengadili sama dengan hakim kasasi yang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat. Tetapi dengan hasil putusan yang berbeda. Untuk putusan pada tahun 2017, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan soal kedudukan hukum penggugat. Sebaliknya, dalam halaman 35 putusan berpendirian bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pasal 71 ayat 2 yang sanksinya ditentukan dalam ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya
konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali, akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu, tindakan petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan dan seterusnya. Hasil putusan tahun 2017, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi diterima dan gugatan dikabulkan serta paslon petahana dibatalkan. Akan tetapi dalam perkara pemohon, sebaliknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, dalil yang lain itu Siap. dianggap sudah selesai. Ya, kami juga sudah mengajukan pelaporan pelanggaran administratif ke Bawaslu yang mulia. Tapi pada kenyataan juga dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran tanpa ada penjelasan apapun tentang keputusan pemberitahuan status oleh Bawaslu. Ya. Yang lain dalilnya? Telah terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum yang berujung pada pencideraan terhadap keadilan substantif. Termohon telah memberikan lapangan tanding yang sama kepada pemohon sebagai paslon yang taat hukum karena harus mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR provinsi terpilih agar memenuhi syarat pencalonan untuk mencegah pemohon dan semua yang memiliki jabatan negeri sehingga tidak melakukan abuse of power. Tetapi terhadap bupati petahana, sekalipun sudah melakukan pergantian pejabat, sekalipun sudah melakukan pelanggaran, tapi diberikan lapangan tanding untuk menjadi peserta. Untuk pelanggaran pasal 71 ayat 3, secara substansi kami sudah membacakan tadi yang mulia tentang pemberian bantuan, tentang penggunaan fasilitas dan lain-lain. Kami tidak menguraikan lagi. Adapun pelanggaran itu dilakukan secara masif 3 bulan sebelum pencoblosan. Oleh karena itu, akibat adanya pelanggaran konstitusional yang serius dan tidak dapat ditolerir, seharusnya berdasarkan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, paslon petahana telah didiskualifikasi. Namun dengan tidak ditegakkannya ketentuan tersebut oleh termohon, sehingga hasil perolehan suara menjadi seperti yang ditetapkan berdasarkan objek sengketa, yakni nomor urut 1 Melki Jakin Pangemanan, jumlah suara 51.070 suara. Nomor urut 2 John James Esauganda dan Kevin William Letulung 70.620 suara. Jumlah suara sah 121.690 suara. Padahal jika termohon secara tegas melakukan kewajiban hukumnya, seharusnya komposisi suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 Melki Jakin Pangemanan 51.070 suara. Nomor urut 2 John James Esauganda dan Kevin Letulung 0 atau tidak sah. Total suara sah 51.070 suara. Nanti akan dilanjutkan petitumnya oleh rekan kami. Izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA beserta seluruh lampirannya, atau menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya sepanjang mengenai hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024 nomor urut 2. 3. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 797 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 bertanggal 22 September tahun 2024 sepanjang menetapkan pasangan calon atas nama John James Esauganda dan Kevin William Letulung sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 799 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut
pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang menetapkan nomor urut 2. 4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, Melki Jacqueline Pangemanan dan Christian Kamagi dengan jumlah suara 51.070 suara. Nomor urut 2, James Esau Ganda, jumlah suara 0 dan total suara sah 51.070 suara. 5. Menyatakan batal atau diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 nomor urut 2 atas nama Johnny James Esau Ganda dan Kevin William. 6. Menetapkan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 1 atas nama Melki Jacqueline Pangemanan dan Christian Kamagi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih dalam pemilihan tahun 2024 atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Minahasa Utara tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2 untuk pasangan calon atas nama Johnny James Esau Ganda dan Kevin William. 7. Memberitakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia.